Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi dalam kesempatan ini. Dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang berjudul Berkat di Balik Pergumulan. Kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita dibentuk untuk menjadi murid Kristus agar kita mampu melihat berkat meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pergumulan. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa berkat hanyalah segala hal yang berkaitan dengan uang, dengan harta, dan dengan hal-hal materi lainnya. Tetapi kita harus meyakini dan percaya bahwa berkat Tuhan adalah hal yang lebih luas dari itu. Kalau kita masih ada, hidup, sehat, dan semuanya bisa berjalan sebagaimana kita menjalaninya dalam keseharian, saya percaya itu semua adalah karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar bahwa berkat Tuhan juga bukanlah sesuatu yang hanya disimpan oleh Tuhan di dalam brankas emas, di dalam peti-peti perbendaharaan di rumah kita, atau di dalam hal-hal yang baik menurut kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga sedang menyimpan berkat di balik setiap masalah, pergumulan, dan persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini. Apa saja yang harus kita miliki, prinsip-prinsip apa saja yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya yang melihat berkat di dalam pergumulan yang sedang kita alami. Dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, kita menemukan setidaknya ada 3 prinsip supaya kita bisa menggali, menemukan berkat di balik pergumulan. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa untuk mendapatkan berkat di balik pergumulan, maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Kita dibangun dan dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang murid yang memiliki karakter tidak mudah putus asa. Kita didorong oleh Tuhan untuk memiliki sifat yang ulet, yang tekun, yang sabar, dan terus mau belajar dari kebenaran firman-Nya. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal yang keempat tadi berbicara demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Lalu dalam ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, putus asa dan tawar hati bisa saja terjadi karena kita berulang kali mengalami kegagalan dan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Kondisi itu kemudian membuat kita memiliki harapan yang hilang, yang lenyap dari dalam diri kita. Bertubi-tubinya masalah di dalam hidup, yang satu belum selesai, sudah ada masalah yang lain, membuat kita kemudian kehilangan harapan, kehilangan asa di dalam kehidupan kita. Tapi mari belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat yang pertama dan ke-16. Paulus dan rekan-rekan di dalam pelayanannya adalah mereka yang tidak tawar hati, meskipun mereka sedang menghadapi kesesakan di dalam perjalanan pelayanan, di dalam kehidupan kekristenan yang sedang mereka hadapi. Saudara, badai pencobaan, pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita datang silih berganti. Tetapi jangan sampai kita meresponinya dengan tawar hati, dengan kecut, dengan gentar, dan kemudian kita putus asa menghadapi semuanya. Saudara, percayalah bahwa semuanya adalah bagian dari proses pembentukan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, sekali lagi, ada masalah. Berulang kali itu terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah proses yang Tuhan sedang nyatakan sebagai pembentukan di dalam diri kita. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus pernah menulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, sekali lagi ingatlah firman Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, Tuhan sedang membuat kita, mempersiapkan kita sebagai orang-orang yang kuat, sebagai orang-orang yang berkemenangan. Tetapi untuk itu semua, kita harus melewati proses pertandingan di dalam kehidupan kita. Saya teringat ada seorang berkebangsaan Inggris yang sangat terkenal, namanya adalah Winston Churchill. Dia adalah seorang pemenang penghargaan Nobel dan 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 1941 hingga 1945, lalu kemudian terpilih kembali 1951 sampai 1955. Tetapi apakah semua yang didapatkan oleh Winston Churchill ini adalah hal yang mudah, hal yang gampang didapatkan begitu saja? Tentu saja tidak. Dia melewati proses, dia melewati pergumulan yang panjang di dalam kehidupannya. Dan dia mengalami terobosan semua keberhasilan atau kesuksesan atau berkat itu tadi, bahkan pada usia yang tidak lagi muda. Saudara, Churchill yang kecil perlu bekerja keras di sekolah dan dia gagal di kelas 6 sekolah dasar. Ketika dia lulus sekolah, dia mengalami berbagai macam kegagalan berikutnya. Dan kegagalan yang penting yang menandai perjalanan hidupnya, yang bisa saja menjadikan dia memiliki alasan untuk sudahlah, berhenti saja, saya nggak mau melanjutkan ini semua, adalah kegagalannya di dalam dunia politik atau di dalam bidang yang sangat digemarinya itu. Sehingga kalau dia menyerah, tentu saja dia tidak akan mungkin menjadi Perdana Menteri Inggris. Tetapi kegagalannya di dunia politik itu telah membuat dia untuk menjadi tekun, untuk mencobanya lagi, untuk tidak berputus asa. Kalah di dalam pemilu tidak menjadi soal di dalam perjalanan atau karir politiknya, tapi dia mencoba lagi, dia coba lagi, dia ulang lagi. Dia nggak pernah menyerah. Sampai pada akhirnya ketika usianya sudah 62 tahun, dia terpilih sebagai seorang Perdana Menteri. Saudara, kalau saja Winston Churchill adalah seorang yang mudah putus asa, mudah kehilangan harapan, nggak mau bersemangat lagi di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang terjadi, tentu dia tidak akan mendapatkan berkat di balik itu semua. Tapi karena dia tekun, dia sabar, dia ulang lagi, dia coba terus, maka kemudian keberhasilan, kemenangan menjadi berkat yang dia alami di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Kita juga bisa melihat contoh lain dari seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Dia adalah seorang komposer yang sangat terkenal, dihormati oleh seluruh dunia. Tetapi tahukah saudara bahwa Beethoven muda adalah seorang yang sangat canggung ketika dia berlatih memainkan violin. Itu sebabnya dia adalah seorang yang diprediksi oleh gurunya sebagai seorang yang tidak akan mungkin berhasil di dalam bidang musik. Dia nggak akan mungkin menjadi seorang komposer handal yang dihargai, dihormati oleh insan musik seluruh dunia. Tetapi karena dia adalah seorang yang tekun, belajar lagi, tidak putus asa, meskipun gurunya sudah berputus asa kepadanya, nggak punya keyakinan lagi bahwa ini anak bakal berhasil. Tetapi dia terus tekun, dia coba lagi, dia belajar lagi. Beethoven tetap ada pada keputusannya. Saya mau menjadi seorang musikus, seorang pengarang lagu. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika dia kehilangan pendengarannya. Saudara, sebagai seorang musisi, sebagai seorang pemusik, pendengaran adalah sesuatu yang sangat vital. Itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena
Itulah komponen yang sangat penting ketika dia mengarang lagu, mengubah sebuah lagu. Bagaimana mungkin dia memainkan musik ketika menyusun, mengaransir, mengarang sebuah lagu, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Tetapi itulah Beethoven. Dia tidak selesai dengan pergumulannya, dengan masalahnya, dengan beban di dalam hidupnya itu, tetapi dia memilih untuk jalan terus, dia memilih untuk tekun. Dan orang yang tekun, orang yang ulet, orang yang tidak mudah putus asa adalah mereka yang kemudian akan menemukan berkat di balik pergumulannya itu. Sejarah mencatat bahwa 5 lagu dari antara banyak lagu yang dia ciptakan, yang dia gubah, adalah 5 lagu yang dia aransir, yang dia temukan, yang dia ciptakan justru pada saat dia berada di dalam kondisi yang tidak mendengar itu. Hanya orang-orang yang terus bertahan, tidak menyerah, tidak gampang putus asa. Merekalah yang kemudian akan mendapatkan berkat di balik pergumulan. Yang kedua, kita bisa melihat, saudara, bahwa kunci untuk mendapatkan berkat di balik pergumulan adalah memiliki sikap hidup tetap mengucap syukur. Di dalam ayat yang ke-15, 2 Korintus pasal 4 dikatakan demikian, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan teman-teman pelayanannya adalah mereka yang sedang terhimpit dalam pergumulan, dipersekusi, dianiaya oleh karena pelayanan yang dia lakukan. Tetapi di tengah-tengah itu semua, dia berusaha untuk mengembangkan sebuah sikap yang memampukannya untuk bertahan di tengah-tengah pergumulan ini, yaitu untuk senantiasa mengucap syukur. Dia justru melihat ketika dia bertahan di dalam pelayanan pemberitaan Injil, ada lebih banyak orang lagi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang mendapatkan keselamatan. Dan itulah alasan kenapa Rasul Paulus mengucap syukur senantiasa di dalam dirinya. Saudara, mengucap syukur berarti berterima kasih, menyepakati apa yang diizinkan Tuhan terjadi, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Dia selenggarakan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur berarti berkata, ya, saya sepakat Tuhan, saya setuju dengan apa yang saya alami ini sebagai sebuah proses yang harus saya alami di dalam kehidupan saya. Meskipun itu bukan hal yang mudah, meskipun ini sesuatu yang berat, meskipun ini memakan waktu, tetapi saya mau belajar sebagai sebuah sikap hati kita bersama-sama untuk tetap mengucap syukur apapun kondisinya. Mengucap syukur untuk hal-hal yang enak, mudah, nyaman. Mengucap syukur pada saat kita sehat. Mengucap syukur pada saat uang ada di dompet kita. Mengucap syukur pada saat rekening kita tidak berkekurangan. Mengucap syukur pada waktu keluarga kita baik-baik saja. Dan berbagai macam hal baik lain yang terjadi. Tentu akan sangat mudah. Kita tidak perlu effort, usaha lebih untuk itu. Tetapi bagaimana dengan mengucap syukur di tengah situasi dan kondisi yang buruk? Bagaimana mengucap syukur ketika keluarga kita sedang berada di dalam kondisi berantakan, komunikasi yang nggak baik, pertikaian, pertengkaran, ketidakcocokan. Pada saat kita mengalami kondisi ekonomi yang sedang menurun, pada saat kita sedang berada di dalam pekerjaan kita yang kacau, apakah mengucap syukur kemudian menjadi sesuatu yang mudah atau gampang kita lakukan? Tentu saja kita memerlukan perjuangan tersendiri untuk hal itu. Tetapi inilah panggilan kita, mengucap syukur di tengah-tengah segala situasi dan kondisi apapun. Tuhan memanggil kita untuk sepakat, setuju, selaras dengan apa yang Dia kehendaki. Karena pada akhirnya Dia sedang menyiapkan berkat yang melimpah di tengah-tengah pergumulan itu.
Syukurilah sejak awal, meskipun memerlukan proses. Dan kita masih harus terus belajar untuk itu. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Nick Vujicic. Kita tentu mengenal Nick Vujicic sebagai seorang yang sangat luar biasa. Dia belajar untuk mensyukuri kondisi cacat fisiknya sebagai sebuah rencana Tuhan atas hidupnya. Tentu bukan hal yang mudah pada awalnya. Nick remaja beberapa kali berusaha untuk mencoba bunuh diri. Dia menyesal dengan hidupnya. Dia melihat bahwa tidak ada masa depan yang dia bisa nikmati dengan kondisi tubuhnya yang semacam itu. Tetapi lambat laun sesudah dia dilayani, dia mengalami pemulihan pada gambar dirinya. Dia bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan atas hidupnya, meskipun secara fisik dia berada di dalam kondisi disabilitas. Berkat semangat dan kekuatan hatinya, kebesaran hatinya, Nick menjadi seorang tokoh inspiratif yang kemudian menjadi motivasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang bertubuh fisik komplit, utuh, lengkap, begitu diberkati oleh kesaksian hidupnya, perjalanan hidupnya, semangatnya, dan motivasinya. Kenapa dia bisa bertahan di dalam kondisi itu, saudara? Karena dia berusaha mengembangkan ucapan syukur di dalam dirinya. Selalu ada hal baik di tengah-tengah hal yang tidak baik yang kita alami. Ada seorang tokoh lain bernama Annie Johnson Flynn. Pada masa remaja dia kehilangan ayah dan ibunya. Dia menjadi seorang yatim piatu. Annie Johnson Flynn bertumbuh di dalam kehidupan yang sangat sukar. Sehingga dia tentu membayangkan masa depannya sebagai masa depan yang suram. Tidak ada sesuatu pun yang dia bisa harapkan pada masa depannya karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tetapi kondisi itu tidak membuat dia berhenti, tidak membuat dia selesai, tidak membuat dia kehilangan harapan. Bahkan ketika hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi di dalam dirinya. Dia menderita kanker, dia mengalami kelumpuhan yang kemudian menambah komplit seolah-olah penderitaan yang dia alami. Ketika berada di dalam situasi dan kondisi itu tentu banyak orang yang melihat, wah udah nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Dia sudah selesai, dia akan kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya. Bahkan nyawanya pun terancam karena penyakitnya. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan itu, dia menjadi berkat. Dia menemukan dirinya sebagai berkat Allah yang kemudian bisa disebarkan kepada lebih banyak orang. Annie Johnson Flynn justru bisa menjadi seorang penggubah lagu di dalam keadaan seperti itu. Dan tidak kurang 6.000 lagu telah berhasil dia ciptakan, lagu-lagu rohani yang sangat menguatkan. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang yang normal, seorang yang sehat, seorang yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Tapi perempuan pengidap kanker, perempuan lumpuh ini telah menjadi berkat yang sangat luar biasa. Bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi semacam itu. Apa rahasianya? Annie Johnson Flynn adalah seorang yang mengembangkan sikap bersyukur di dalam dirinya. Dia berkata begini, Allah memberi lebih banyak anugerah ketika beban makin bertambah. Allah mengirim lebih banyak kekuatan ketika pekerjaan atau pelayanan kita bertambah. Untuk penderitaan yang bertambah, Allah juga menambahkan kemurahannya. Untuk pencobaan yang berlipat kali ganda, Allah juga melipat gandakan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Annie Johnson Flynn mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukur di dalam segala hal adalah kunci bagaimana kemudian kita bisa mengalami berkat di balik pergumulan.
Saudara, pergumulan apa yang sedang saudara alami? Masalah dan beban hidup apa yang sedang menimpa saudara? Mungkin saudara berkata langit runtuh, nggak ada kemungkinan lagi untuk masa depan saya jalani. Semuanya sudah game over di dalam hidup saya. Diri saya sudah tidak mungkin lagi menjadi orang yang berpengaruh. Apalagi menjalankan kehidupan pun adalah sebuah perjuangan yang nggak akan bisa saya lakukan selanjutnya. Tapi mari kita belajar hari ini. Ketika mengucap syukur adalah sesuatu yang keluar dari dalam dasar hati kita terdalam. Maka kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit. Dan masa-masa yang sulit itu diubah oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan. Kunci yang ketiga, supaya kita bisa mendapatkan, menggali, menemukan berkat Tuhan di balik pergumulan adalah tetap berfokus kepada Kristus. Mari kita melihat ayat yang ke-18 yang berkata demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita belajar dari bagian ini bahwa cara memandang, fokus pandangan kita yang diarahkan pada arah yang benar, akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan atau masalah di dalam kehidupan kita. Ketika fokus kita arahkan kepada masalahnya, maka kemudian kekuatan kita menjadi kecil. Ketika fokusnya ada di dalam pencobaan-pencobaan itu, maka kemudian kekuatan kita pun seolah-olah menjadi semakin menipis. Kita hanya memperhatikan apa yang kelihatan. Kita hanya melihat kekhawatiran yang di depan mata itu. Sehingga pada akhirnya kekuatan kita makin menurun. Ketakutan kita makin menaik, makin tinggi, makin besar. Tapi mari kita belajar pada kesempatan ini untuk mengarahkan fokus pandangan kita kepada arah yang benar, yaitu tetap berfokus kepada Tuhan. Waktu kita berfokus kepada Tuhan, kita sedang menjadikan Tuhan dan perkara-perkara surgawi sebagai pusat dan perhatian di dalam kehidupan kita. Kalau kita memfokuskan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan, kekuatan baru timbul. Kita akan memiliki iman yang disegarkan kembali dan sebuah keyakinan bahwa kita sedang mengikuti Tuhan yang pasti akan menolong kita. Melihat masalah, kita akan makin tenggelam. Melihat Kristus sebagai fokus, kekuatan yang baru akan muncul. Mari kita lihat ke depan, melihat kepada apa yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi itulah hal-hal yang kekal di dalam kehidupan kita. Melihat Tuhan mempersiapkan upah, mahkota, pahala surgawi bagi setiap kita, akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Suatu kali ibu saya menyuruh saya untuk mengantarkan makanan ke rumah nenek saya. Tapi saya malas karena jalannya jauh. Kalau ada jalan pintas yang dekat, di situ ada anjing galak yang membuat saya takut untuk melewati jalan itu. Seolah-olah saya tidak punya pilihan. Yang dekat ada bahaya, yang satu jalan memutar jauh. Sehingga saya mengatakan kepada ibu saya nggak mau mengantarkan makanan ini. Tapi ibu saya punya trik. Dia mengatakan kepada saya, kalau kamu antarkan makanan ini ke rumah nenek, besok kamu akan mendapatkan uang saku lebih 2 kali lipat daripada hari biasanya. Apa yang ditawarkan ibu saya itu kemudian saya bayangkan. Kemudian membuat saya berpikir ulang. Saya harus mengantarkan makanan ini karena besok saya akan jajan dengan uang saku 2 kali lipat dari biasanya. Apakah uang sakunya sudah saya dapatkan? Belum. Apakah uang sakunya sudah berada di tangan saya? Tentu saja belum. Karena itu masih merupakan janji yang baru akan saya terima besok ketika saya mengantarkan
makanan ke rumah nenek saya. Sudah tahukah bahwa ada kekuatan yang kemudian timbul di dalam diri saya karena melihat ke depan kepada 2 kali lipat uang saku. Karena itu saya berkata kepada ibu saya, mana makanannya? Saya akan antarkan. Dan saya tidak takut lagi melewati jalan pintas yang ada anjing galaknya. Kenapa? Saya melihat ke depan 2 kali uang saku itu mendorong saya, menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lihat sekarang, kini, masalah, persoalan, pergumulan, percayalah kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan kekuatan, sukacita kita kemudian juga akan terpengaruh. Tapi mari kita berfokus kepada Kristus, kita melihat ke depan, kekuatan yang baru untuk meraih berkat Tuhan akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang penulis bernama John Trapp. Dia adalah seorang ahli tafsir Alkitab yang pada suatu ketika dalam tulisannya menceritakan tentang seorang yang bernama Basil. Basil ini adalah seorang penulis Kristen pada zaman dulu. Di dalam tulisannya dia menjelaskan bagaimana para martir yang dilemparkan keluar dalam keadaan telanjang di tengah malam buta, dan itu terjadi pada musim dingin. Dan kemudian para martir yang dilemparkan keluar ruangan pada musim dingin itu adalah orang-orang yang besok harinya akan dibakar hidup-hidup oleh para penyembah berhala yang menangkap mereka. Tetapi di dalam kisah itu John Trapp melukiskan bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Mereka dicatat sebagai orang-orang yang melihat ke depan, bukan melihat kini dan di sini. Karena melihat kini dan di sini, salju, dingin, nggak ada harapan, besok kita akan dibakar. Yang mereka kemudian lakukan adalah saling menguatkan, meneguhkan, menopang satu dengan yang lain. Mereka saling berkata, ya, mungkin kita sedang mengalami ketelanjangan sekarang. Mungkin kita ada di dalam kedinginan. Dan besok kita akan ada di dalam kepanasan karena kita terbakar oleh api. Tetapi sementara kita sekarang mengalami kedinginan itu, biarlah kita mengingat kehangatan kasih Tuhan yang sebentar lagi akan kita nikmati secara kekal. Mungkin besok kita akan dibakar oleh api, oleh para penyembah berhala itu. Tetapi lihatlah bahwa kita kemudian akan dipeluk oleh pelukan kasih Tuhan yang penuh dengan kesejukan. Saudara, John Trapp mengisahkan bagaimana orang-orang yang menjadi martir itu kemudian dengan gagah berani menghadapi berbagai macam pergumulan, aniaya, karena mereka mengikut Kristus dengan keberanian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pandangan mereka arahkan ke depan. Mereka memandang kepada hangatnya kasih Kristus. Mereka memandang kepada hangatnya Firdaus. Mereka memandang kepada kesejukan kasih Tuhan yang akan mereka alami, bahkan ketika mereka sedang berada di dalam aniaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat jauh ke depan. Mari kita memandang kepada Kristus yang akan memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti apapun. Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya Charles Spurgeon. Spurgeon pernah mengatakan di dalam sebuah tulisannya, kejarlah hal-hal yang bersifat kekal dengan pikiran yang terkonsentrasi. Anda harus memandang kepada hadiah dari akhir perlombaan. Seorang pelari tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, atau memandangi bunga indah bermekaran di sepanjang jalan, namun mengarahkan pandangannya kepada hadiah. Dan itulah yang memotivasinya untuk berlari lebih cepat, kata Spurgeon. Ia melangkah sejauh-jauhnya untuk segera mencapai garis akhir dan memenangkan hadiah perlombaan. Saya rasa kita perlu berguru kepada Spurgeon. Bagaimana dia
mengajarkan kepada kita tentang memandang ke depan. Kita sedang ada di dalam sebuah perlombaan lari. Dan ketika ada banyak godaan di samping kanan kiri yang melambai-lambaikan tangannya kepada kita seolah-olah untuk membuat kita singgah, mampir, dan melupakan apa yang ada di depan. Mari kita kembali pusatkan konsentrasi iman kita. Hanya kepada Tuhan kita berfokus. Hanya kepada Kristus yang menyiapkan mahkota surgawi, hadiah yang luar biasa bagi setiap kita. Kita arahkan pandangan kita. Dan hanya dengan cara demikian, kita bisa melewati beratnya masalah, pergumulan, dan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini mungkin juga Anda sedang mengalami beban dan pergumulan itu. Dan mulai melihat ke samping kanan dan kiri. Mereka berkata, sudahlah, selesai saja dengan Tuhan Yesusmu itu. Ini ada pertolongan yang lebih cepat. Ini ada pertolongan yang lebih mudah. Tapi mari kita abaikan, tulikan telinga kita dari suara-suara godaan itu. Tetap arahkan fokus hanya kepada Yesus Kristus yang menyiapkan bagi kita mahkota surgawi. Sehingga kita mengalami kekuatan yang baru dan berkat Tuhan di balik pergumulan adalah sesuatu yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada kesempatan hari ini untuk tetap memiliki sikap tidak mudah putus asa, untuk tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun yang terjadi, dan untuk tetap melihat fokus kepada Kristus, sehingga kita akan mendapatkan berkat di balik pergumulan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur kepada Tuhan, karena kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami pada kesempatan hari ini. Kami mau belajar untuk tidak berhenti ketika ada masalah, persoalan, pencobaan. Tetapi justru kami melihat itu sebagai sebuah kesempatan bagaimana Tuhan menyiapkan berkat-berkat bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan untuk tidak tawar hati, tidak putus asa. Kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi. Dan kami mau belajar untuk berfokus hanya kepada Tuhan saja, dan di sanalah kami menantikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mampu melewati itu semua. Dan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang sedang bersama-sama menyaksikan program ini, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya, mari katakan, amin. Tuhan memberkati.